Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan proyek akhir pengembangan aplikasi mobile dengan aplikasi yang kami buat berjudul Study Stack. Jadi latar belakang kami membuat aplikasi ini karena dalam beberapa tahun terakhir persiapan untuk seleksi nasional berbasis tes atau SNBT itu semakin mendapat perhatian yang lebih besar di kalangan calon mahasiswa. Jadi SNBT ini menjadi salah satu tahapan penting dalam seleksi masuk perguruan tinggi di Indonesia dan hasil yang baik dalam ujian ini dapat menentukan peluang masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Namun, calon mahasiswa sering menghadapi tantangan dalam mencari, mengakses, dan mengorganisir materi persiapan SNBT dengan efisien. Seiring dengan perkembangan teknologi dan popularitas media sosial, banyak catatan dan materi persiapan SNBT dibagikan di platform seperti Twitter dan lain-lain. Meskipun ada banyak sumber daya yang tersedia secara online, perolehan materi ini seringkali tidak terstruktur dan tersebar di berbagai akun dan thread yang berbeda. Maka dari itu, kami di sini membuat aplikasi ini untuk membantu mereka yang ingin tes SNBT agar dapat menemukan catatannya secara terorganisir di satu aplikasi. Berikutnya saya Rita Salvania Antisti dengan nomor 15070111140 akan menjelaskan mengenai solusi yang ditawarkan, yaitu untuk mengatasi tantangan tersebut, kami akan memperkenalkan aplikasi berupa Study Stack yang dirancang untuk memfasilitasi persiapan SNBT. Kemudian di sini akan menyediakan pusat materi persiapan yang struktur, lalu mengorganisirnya dan menyiapkan catatan persiapan SNMPT dari berbagai mata pelajaran dalam satu platform yang mudah diakses. Dengan menggunakan Study Stack, calon mahasiswa dapat mengatasi masalah berikut. Yang pertama yaitu akses tersentralisasi. Jadi materi persiapan yang awalnya banyak yang membagikan di Twitter akan dikumpulkan di dalam satu tempat di dalam aplikasi tersebut, yaitu Study Stack. Kemudian pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai materi persiapan dari beberapa mata pelajaran dan topik tertentu tanpa harus mencari melalui banyak sumber yang terpisah. Kemudian organisasi yang efisien. Study Stack memungkinkan pengguna untuk mengorganisir catatan persiapan mereka dengan mudah menggunakan fitur folder dan subfolder. Lalu pengguna dapat mengelompokkan catatannya berdasarkan kategori jenis mata pelajaran yang digunakan untuk persiapan SNMPT. Kemudian selanjutnya, saya Gena Tanzila, NIM 215150700111154, akan menjelaskan mengenai fitur-fitur pada aplikasi Study Stack. Yang pertama adalah fitur onboarding. Jadi dalam fitur onboarding ini, kami memiliki 3 halaman onboarding yang bertujuan untuk mengenalkan user kepada aplikasi kami secara singkat. Pada halaman onboarding yang pertama, terdapat tombol next dan skip. Tombol next ini akan mengarahkan user ke halaman onboarding kedua, dan tombol skip akan langsung mengarahkan user ke halaman onboarding ketiga. Pada halaman onboarding ketiga ini, user dapat menekan tombol get started untuk menuju ke halaman sign in. Baik, jadi berikutnya pada halaman sign in ini, pada bagian atas terdapat logo dari aplikasi kami, yaitu Study Stack. Kemudian user dapat langsung masuk ke aplikasi kami melalui mengetikkan email dan password, kemudian mengklik tombol masuk, ataupun juga dapat melalui Google.
Kemudian jika user lupa password, user dapat menekan lupa password pada bagian ini. Kemudian jika user merupakan user baru yang belum memiliki akun, maka user dapat mengklik tombol daftar. Kemudian jika tombol daftar ini diklik, maka akan mengarahkan user ke halaman sign up untuk membuat akun baru pada aplikasi StudyStack. User dapat langsung mengisikan nama panjang, email, dan akun melalui Google. Kemudian selanjutnya adalah halaman home, subcourses, dan notelist. Pada halaman home ini, pada bagian top bar, terdapat sapaan kepada user. Halo Charles. Ketika user yang masuk adalah bernama Charlotte. Pada bagian kanan top bar ini terdapat logo profile yang akan mengarahkan user ke halaman profilnya. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat button unggah sekarang yang merupakan fitur untuk user mengunggah catatannya. Dan fitur ini kami beri warna yang kontras agar menarik perhatian user agar segera mengupload catatannya. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat courses, yaitu list courses mata pelajaran yang terdapat pada aplikasi kami, yaitu penalaran umum, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Yang ketika diklik akan menuju ke halaman subcourses. Kemudian pada fitur home ini, bagian navigation bar akan berisi 3 button. Button yang pertama home ini adalah menunjukkan bahwa user sedang berada di halaman home yang berlatar belakang warna biru muda. Kemudian button yang di tengah ini, button tanda plus, juga merupakan fitur unggah sekarang untuk user dapat mengunggah catatannya dan akan mengalihkan user ke halaman tambah catatan. Kemudian pada bagian kanan ini terdapat icon library yang akan mengalihkan user ke halaman library. Kemudian berikutnya yaitu terdapat halaman subcourses. Pada halaman subcourses ini adalah tampilan ketika user mengklik salah satu dari mata pelajaran yang telah user pilih. Pada bagian ini terdapat judul dari pelajaran yang telah dipilih dan icon panah ke kiri yang menunjukkan user untuk dapat kembali ke halaman sebelumnya yaitu home. Pada bagian bawahnya terdapat jumlah bab dan jumlah catatan yang terdapat pada mata pelajaran tersebut. Kemudian pada bagian bawah ini terdapat list-list materi apa saja yang terdapat pada pelajaran yang telah user pilih tersebut. Dan pada bagian kanan ini merupakan jumlah catatan yang berhubungan dengan halaman berikutnya yaitu note list. Nah, pada halaman note list ini juga terdapat list-list dari notes yang telah diunggah oleh user maupun user yang lain. Seperti ini contohnya. Terdapat notes atau catatan konsep limit yang diunggah oleh user bernama Aldi Taher. Kemudian user juga dapat kembali ke halaman sebelumnya yaitu halaman subcourses dengan mengklik icon panah ke kiri ini. Kemudian lanjut pada halaman berikutnya yaitu halaman tambah catatan dan edit catatan. Pada halaman tambah catatan ini, user dapat membuat catatan yang baru dengan mengupload gambar, membuat judul catatan, dan menambahkan teks catatan yang ada, kemudian mengunggahnya dengan menekan tombol upload. Dan yang berikutnya adalah user dapat mengedit atau mengupdate catatan dengan memperbarui judul, catatan, dan gambar, kemudian mengklik tombol simpan. Kemudian pada bagian berikutnya, pada bagian My Library ini, merupakan halaman dan fitur-fitur yang berisikan tentang notes yang telah diunggah oleh user, tapi tidak memuat notes dari user lain. Jadi ini khusus untuk notes yang telah diunggah oleh user itu sendiri. Kemudian
halaman berikutnya adalah view catatan yang dapat menampilkan catatan yang telah diunggah oleh user maupun user lain dari notes yang tadi telah dibuat ini akan langsung menuju ke sini. Seperti itu. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian profile. Pada bagian profile ini, user bisa melakukan melihat informasi profilnya yang sudah tersimpan. Selain itu, user juga bisa ke page lain dengan dua pilihan fitur di bawahnya, yaitu catatan, My Library ini, logout, dan edit profile. Jika user mengklik tombol My Library ini, user akan dibawa ke My Library yang tadi. Ada halaman My Library yang tadi yang berisikan notes-notes apa saja yang telah user pilih. Maksud saya, telah user upload. Kemudian setelah itu terdapat tombol logout yang menuju ke yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi kami. Kemudian pada halaman edit profile, user dapat mengedit atau mengupdate profilnya dengan dia mengubah username, email, password, maupun dapat mengubah foto profil dari user tersebut dan mengeklik tombol update. Bagian selanjutnya adalah pendemoan aplikasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Clara. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Clara Klaritayung dengan NIM 2151507011111051. Saya akan mendemokan aplikasi ini. Sebelumnya perkenalkan saya melakukan share screen. Baik, saat pertama kali menggunakan aplikasi, kita akan masuk ke onboarding, bisa di next, seperti ini. Dan melakukan get started. Jadi untuk skenario kali ini ceritanya user telah berhasil melakukan login, sehingga bisa langsung masuk ke home. Dan di home ini terdapat dua course, yang pertama matematika dan penalaran. Mungkin sebagai bentuk klarifikasi, aplikasi jadi tidak 100% desainnya sama dengan UI yang kami buat sebelumnya. Mungkin bisa masuk ke course matematika, lalu di aljabar. Nah, ini kita bisa melihat catatan di sini dan melakukan download catatan. Saat mendownload akan tampil di pemberitahuan di atas bahwa download berhasil dilakukan. Untuk fitur selanjutnya ada library. Di sini kita dapat melihat semua catatan kita yang ada. Di sini kita dapat melakukan fitur edit dan memasukkan judul baru. Contoh materi baru. Dan disimpan. Saat telah disimpan, maka isi My Library otomatis akan diperbarui dan judulnya berubah menjadi materi baru.
isinya juga akan berubah menjadi isi baru. Kemudian kita juga dapat menambahkan catatan baru di sini, seperti menambahkan judul, dan memasukkan gambar. Kemudian menguploadnya. Dan di library akan muncul catatan yang baru ditambahkan, yaitu catatan 5. Kemudian di profile terdapat tombol logout. Jadi ketika kita memencet tombol ini, kita akan logout. Setelah logout, kita langsung diarahkan ke halaman login untuk melakukan login kembali. Jadi sekian demo aplikasi dari saya dan presentasi laporan akhir dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan kata dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Terima kasih.